Katanya beliau tadi naik macan. Nggih. Numpak macan. Naik macannya pokok ndi? Ya. Macannya ngono. Hai guys, assalamualaikum, sabahal khair ya asdiqai min Indonesia min kelemakan, welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Libra Dinezad. Ya guys, kembali lagi ke konten premium Ali Hamzah. Dimana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuman di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan nikmat dan juga rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang lagi banyak dibicarakan orang-orang dan juga banyak dari kalian yang DM aku di Instagram kayak nanya, "Bang, tolong bahas ini dong." Juga ada yang komen di TikTok gitu kan, "Bang, bahas ini dong please," gitu. Nah, kalian gak usah khawatir, insyaallah aku bakalan lihat DM kalian, insyaallah aku bakal reply komen kalian karena aku selalu baca DM ya guys ya. Nah, untuk itu jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di @hamzali_abradinezad. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran, kritik atau apapun itu yang sifatnya membangun, kalian boleh banget DM aku di Instagram. Karena kalau misalnya kalian DM aku di TikTok, itu pasti nggak kebaca karena kayak banyak orang juga yang nge-spam di DM aku di TikTok. Nah, jadi kalau misalnya mau kebaca, kalian boleh banget DM di Instagram aku atau komen aja di YouTube video ini. Makasih banyak buat kalian yang udah support aku di berbagai platform sosial media yang aku punya gitu, terutama di YouTube ini. Nah, karena subscribe itu kayak gratis ya, dan teman-teman kalian juga nggak tahu kalian subscribe siapa. Dan kedepannya nanti gue insyaallah bakal fokus di YouTube aja, dan mungkin konten-konten pendek juga gue bakal beralih ke short daripada di TikTok. Jadi sekali lagi makasih banyak buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini, dukung terus channel ini, dan jangan lupa juga dengan cara turn on notification. Jadi kalau misalnya ada video terbaru, kalian bakal dapat notifikasi. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Kali ini kita bakal membahas Joko Kendil. Siapakah Joko Kendil ini dan kira-kira kenapa dia bisa viral dan apa yang telah dia lakukan? Langsung aja kita mulai, tonton sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Ya guys, belakangan ini lagi viral di sosial media dengan sosok bapak-bapak tua yang berjalan dengan sangat cepat. Dia juga kerap kali menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan topi petani warna hijau dan juga membawa tongkat. Dia juga tak lupa membawa satu buah ransel dengan satu kantong plastik yang ditenteng dengan tongkatnya. Dengan jalannya yang bisa dibilang sangat cepat membuat orang-orang penasaran dan membuat pria tua ini menjadi misterius. Salah satu alasan kenapa dia dianggap misterius adalah karena netizen pernah memantau nih guys. Jadi akhir-akhir ini dia berada di Jawa Timur. Nah, tahu nggak kalian? Tiba-tiba setelah beberapa hari kemudian, mungkin 1, 2, atau 3, dia sudah di Jawa Tengah. Ya mungkin kalau misalnya naik motor, naik bus, atau naik kereta kayak mungkinlah 2 hari ya guys ya. Tapi kalau misalnya jalan doang, sulit dipercaya ya guys ya. Dan satu lagi, dia berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Nah, diketahui nama pria misterius itu adalah Kosnan, dan sekarang ini dia dikenal dengan nama Joko Kendil. Dan Joko Kendil ini sendiri berusia kurang lebih 41 tahun. Joko Kendil sendiri adalah nama pemberian diberikan oleh gurunya Syekh Hadi Guntur. Nah, bukan tanpa alasan kenapa nama itu diberikan kepada dia nih guys. Joko Kendil sendiri dulunya adalah seorang murid Sunan Kalijaga. Banyak sekali netizen yang merekam perjalanan Joko Kendil ini sendiri, dan beberapa dari mereka juga terlihat ingin menunggu sosok Joko Kendil ini. Nah, karena hal itu juga lah beberapa netizen memposting video itu di beberapa sosial media. Alhasil videonya pun viral, membuat banyak orang pun penasaran dengan sosok Joko Kendil ini. Nah, sekarang pertanyaannya gini, apa sih yang dilakukan Joko Kendil ini dan apa tujuan hidupnya? Nah, menurut pengakuan Joko Kendil ini sendiri, bukan tanpa alasan dia melakukan itu semua. Jadi Joko Kendil sendiri mengaku dia berasal dari Lor Kadilangu, dan dia mengatakan dia sudah menjadi musafir ataupun mengembara keliling dunia sejak usia 19 tahun. Nah, bukan tanpa alasan juga dia melakukan itu guys. Hal itu dia lakukan lantas permintaan dari gurunya. Dalam pengembaraannya, dia mengaku hendak menuju Gunung Muria. Nah, setelah mengunjungi Gunung Muria tersebut, dia akan melanjutkan perjalanannya keliling dunia. Kemudian dia mengatakan dia berencana mengakhiri pengembaraannya pada tahun 2025. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya begini guys. Kalau kita mau keliling dunia menggunakan pesawat, mobil, ataupun kendaraan lainnya, itu mungkin banget. Tapi hal yang ganjilnya di sini adalah Joko Kendil mengatakan kalau dia menggunakan kendaraan.
Menurut pengakuannya, dia mengatakan, "Saya tidak jalan, yang jalan macan saya," ujar Joko Kendil. Nah, pernyataan dia inilah yang juga mengundang kontroversi antara netizen. Beberapa netizen percaya apa yang telah dikatakan Joko Kendil ini adalah benar, tapi sebagian lainnya seperti mengada-ngada katanya guys. Dan yang gak masuk akalnya juga nih guys, apakah benar pernyataan dia yang bilang kalau misalnya dia sudah mengelilingi dunia selama sekitar 20 tahunan. Menurut pendapat gue dan juga logika gue ini cenderung gak mungkin ya guys. Karena yang gue tahu untuk memasuki suatu wilayah di daerah perbatasan negara-negara nih ya, kita butuh yang namanya izin masuk suatu negara. Nah, biasanya itu disebut dengan visa. Gak hanya visa, kita juga butuh yang namanya paspor. Kedua dokumen ini adalah dokumen yang sangat-sangat penting ketika kita ingin memasuki suatu negara. Nah, ketika kita memasuki negara tanpa dokumen ini, kita dianggap sebagai pengunjung ilegal. Dan ketika kita diciduk, kita nggak bisa menunjukkan identitas kita, kemungkinan besar kita bakalan dideportasi dan yang paling buruk kita bakalan dipenjara. Itu secara logika ya guys ya. Tapi kalau memang dia mengelilingi dunia menggunakan macan dia itu, saya tidak tahu ya guys ya, better tidak tahu. Nah tadi kan pendapat kita secara logika ya guys ya. Nah sekarang kita mau bahas ini dari sudut pandang mistis. Menurut mitosnya dan juga menurut pengakuan netizen-netizen lainnya, dia ini mengendarai tidak sembarangan kendaraan dan tidak sembarangan macan. Nah, orang-orang yang percaya mitos mengatakan kalau misalnya dia ini menaiki macan putih. Nah, macan putih ini sendiri mempunyai mitos-mitos yang beragam, apalagi di Indonesia ya. Nah, beberapa orang mengatakan kalau macan tersebut adalah khodamnya. Sumpah gue nggak percaya ya guys sama yang kayak gini ya guys ya. Jujur gue percaya yang namanya sihir, gue percaya yang namanya makhluk halus. Tapi gue rada kurang percaya kalau misalnya lu bisa memanfaatkan makhluk halus ini untuk kehidupan sehari-hari. Jadi gini, kita mikir aja gitu ya kan. Kalau kita bisa memang memanfaatkan makhluk halus ini untuk benefit kita, untuk profit tertentu, kenapa kita nggak ternak kuyang aja guys? Kan lumayan tuh. Harga organ ya seperti kita tahu miliaran ya guys ya. Kita bayangin aja kalau kita budidayakan kuyang ini berapa cuan yang bisa kita hasilkan. Tapi tetap ada sisi baik dari Joko Kendil ini yang memang harus kita highlight, harus kita garis bawahi. Dimana katanya Joko Kendil ini tiap kali melakukan musafir, tiap kali melakukan perjalanan, dia tidak berhenti-henti membaca salawat. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ini suatu hal yang bisa kita contoh sisi positif dari Joko Kendil. Nah dia melakukan itu juga karena ajaran dari kiainya juga guys. Itu tadi sisi positif dari Joko Kendil. Setiap hal yang positif pasti membawakan hal yang positif juga guys. Dan sekarang reaksi positif yang dilakukan netizen terhadap Pak Joko Kendil ini. Nah tiap kali dia melakukan perjalanan dan orang-orang notice kalau itu adalah Pak Joko Kendil, banyak masyarakat yang simpatik dengan Joko Kendil ini guys. Tak jarang beberapa dari mereka memberikan makanan sebagai bekal untuk Pak Joko Kendil. Dan beberapa dari netizen juga turut serta mendoakan Pak Joko Kendil supaya sehat selalu dan juga menuntaskan perjalanan dia. Masya Allah banget juga ya netizen kita, nggak hanya makanan, mereka juga membekali Pak Joko Kendil ini dengan memberikan beberapa uang. Dan tahu gak kalian lebih mencengangkannya lagi, setelah dia diberi banyak uang, dia nggak hanya memikirin untuk dirinya sendiri guys. Dia juga kerap kali melakukan yang namanya sedekah. Joko Kendil ini kayak Masya Allah banget ya guys. Walaupun kelihatannya dia seperti orang yang gak mampu, tapi dia masih sempat berpikir untuk menyumbang ataupun bersedekah. Beda gitu ya sama kita yang punya baju branded, punya sepatu bagus, tapi untuk nyumbang aja kayak mikir 2 kali gitu. Ya kalau bisa ya guys ya, kita bersedekah gitu. Karena ini juga demi kemakmuran umat Rasulullah. Dan bersedekah ini harusnya menjadi kewajiban kita juga guys. Karena Allah berfirman di Quran Surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya seperti ini guys. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dari video ini membuat kita tertrigger untuk ingin bersedekah. Karena semua harta kita, apapun yang kita punya ini hanya titipan guys. Sebenarnya ada banyak pelajaran positif yang bisa kita ambil dari Joko Kendil ini guys. Dan dia adalah tipikal orang yang taat untuk sholat 5 waktu guys.
Ini juga Masya Allah banget ya, dia yang sesibuk itu kayak musafir terus, berjalan terus, tapi dia masih ingat sholat tepat waktu. Nah, bisa jadi teguran juga nih buat kita yang ya punya waktu luang, sering nge-gaming, sering menggibah, tapi kayak melakukan sholat aja kayak males banget gitu ya. Atau gara-gara skincarean jadi lupa sholat gitu ya, banyak ya guys ya alasannya. Nah, kita bahas tuntas tentang Joko Kendil ini ya, setelah dia viral warawiri di sosial media. Ada seseorang yang mengaku-ngaku kalau dia adalah bapak dari Joko Kendil ini sendiri. Dan bapak ini mengatakan kalau Joko Kendil ini adalah orang gila. Masih belum diketahui ya ini benar atau tidaknya. Yang jelas pria ini, bapak ini mengaku-ngaku kalau Joko Kendil ini pernah hilang. Bapak ini juga pernah menghabiskan uang yang bisa dibilang cukup banyak untuk mencari Pak Joko Kendil ini sendiri. Dan tapi pada akhirnya mereka melepaskan Pak Joko Kendil ini. Dan beberapa netizen, beberapa komentar dari video yang memposting tersebut mengatakan kalau misalnya Pak Joko Kendil ini adalah bukan orang gila. Karena orang ini berpendapat dari sorot mata Pak Joko Kendil ini bukan seperti orang gila. Dan cara dia berbicara juga seperti bukan orang yang ngelantur gitu ya, kayak orang gila, bukan. Tapi apapun itu guys, kita ambil aja sisi positifnya. Dan kita tinggalkan sisi negatifnya. Itu jauh lebih baik daripada kita menghakimi hidup orang. Ya karena dia sesama muslim, kita doain aja semoga dia sehat selalu. Semoga kita semua juga sehat selalu. Dan juga berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi katanya beliau tadi naik macan. Nggih. Numpak macan. Lagi macane mbok ndi? Ya, Macane ngono. Macane piro sing mbok? tunggal. Mbok iya aku diparingi macane le. Poso sik. Poso sih. Ya. Poso pirang tahun? Telu dia golek rebo pon kemis wage semah kliwon. Kalung ini dari mana? Pemberian guru. Kalau tongkat ini, Nemu kok dalan. kenapa pakai tongkat ben apa? Ben lurus ngelakune. Ben lurus mlakune. Sampean tahu Muria ke sana? Pernah lewat jalan iki? Satu Sekali toh. Nanti setelah dari Rejenu ambil tongkat, mau melanjutkan perjalanan kemana rencana? kang mantingan. Mantingan mana? Gone Abu anu Sultan Hadirin. Oh, Mantingan Jepara. Sehat ya Kang sampean? Sehat. Sehat. Masih punya orang tua? Pun tilar jalan. Sudah meninggal semua. Ya guys, itu tadi pembahasan kita tentang Joko Kendil. Nah, sekarang gue mau nanya nih sama kalian semua, gimana pendapat kalian tentang kisah ini? Kira-kira bisa dipercaya atau enggak ya? Tapi satu hal yang bisa kita pelajarin dari kehidupan si Joko Kendil ini, kita ambil positifnya, dimana dia selalu sholat tepat waktu katanya nih guys. Seperti yang kita bahas tadi, kayak Masya Allah banget gitu ya, kayak dia tetap ingat sama Tuhannya, dia tetap ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Gue jadi kayak merasa terpukul gitu, tertampar, tertabok gitu ya. Kayak kita yang mungkin punya waktu luang masih menunda-nunda waktu azan. Kayak kita yang punya waktu luang gitu kan, tapi kayak kita masih nunda-nunda sholat kita gitu. Sementara dia yang kayak gitu, tapi kayak berusaha untuk tepat waktu. Nah, itu adalah sisi positif dari si Joko Kendil ini guys. Nah, kalau aku pribadi sih, terlepas dari apa yang dia katakan, aku rada kurang percaya. Gue lebih percaya kalau misalnya itu adalah lebih ke sugesti. Ini mirip kayak ada film yang, kalian tahu gak sih, yang kayak bocil tersesat naik sampan gitu, yang katanya dia di kapal itu bersama singa atau harimau itu, yang harimau itu kan. Gue lebih percaya kalau itu adalah bentuk dari sugesti dia dan juga bentuk dari imajinasi dia. Mungkin karena dia terlalu lelah, karena ini bisa terjadi. Bisa juga dijelaskan secara psikologis dan juga ada alasan ilmiahnya juga guys. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya sesuatu tema yang mungkin kita bahas, kalian boleh banget drop di kolom komentar. Kalau kalian mau kritik dan saran juga drop di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, ma'asalamah, bye bye.